pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, berjumpa kembali bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar kan untuk memulai ibadah hari ini? Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah minggu ini dan jangan lupa subscribe ya channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah minggu hari ini ada Kak Novita Parapat dan Kak Enda Pardede. lalu ada pemusik kita, Abang Poltak Huta Barat. sebagai pemusik, dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Abang Pendeta Tulus Tampu Bolon. Shalom, halo semuanya. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, biar lebih semangat, kita mau bernyanyi Yesus besertaku. Semuanya bangkit berdiri. Yuk kita pakai gerakan ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku.
Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya, kita mau siapkan hati dan pikiran dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus untuk mengikuti ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kabulkan doa dan permohonan kami ini, amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Minggu HKBP Rawamangun, Minggu ke-15 setelah Trinitas. 25 September 2022. Tema kita hari ini apa, Kak? Ibadah disertai rasa syukur. Nah, Kak, bahasa Bataknya hari ini apa, Kak? Sadarion Kak Novita. Wah, kita mau nyanyi Sadarion dari buku ND 822. Ayo adik-adik kita nyanyi Bangkit dengan berdiri. penuh sukacita. Yuk, kita mau bangkit berdiri yuk. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita bersama-sama berdoa, jagalah pikiran kami tidak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dinikmati. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi Ku mendaki ke bukit menuju Sion. Biar lebih semangat berdiri lagi boleh ya Kak Endah ya. Yuk kita mau pakai gerakan Ku mendaki menuju Sion. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang keempat, berbunyi demikian. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Tambah Hari, Tambah Cinta Yesus. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Saya kakak. Tiap hari makin bertambah. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi Mar olop-olop ton dikit. Sebelumnya kita duduk dulu ya. Duduk dulu ya. Yuk kita nyanyi Mar olop-olop ton dikit. Nas epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23
ayat yang ke-43. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari buku Inti Sekolah Minggu nomor 190 ayat 1 dan 2. Las rohaku si tutu. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa dengan Bang Mersiko Debata Raja dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu pada tanggal 25 September 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Matius 19 ayat yang ke-14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka, datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Seluruh teman-teman, kakak abang guru dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut hangat adik-adik yang bergabung di Sekolah Minggu HKBP Rawamangun periode 19 sampai dengan 25 September 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran kelas dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 20 ayat yang keempat. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan
Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 19 sampai tanggal 25 September 2022. Mari kita bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini atau dengan cara mendownload aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar pada tanggal 2 Oktober 2022 diambil dari Nats 2 Tawarik 6 ayat 13 sampai ayat 16 dengan topik tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari menjalankan prokes yang pertama dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, menghindari makan bersama, menghindari kerumunan, dan makan yang bergizi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Alkitabnya dibawa dulu. Sudah? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Aku Lipat Tangan. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Ikut turut segala perintah-Mu dan serahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Adik-adik,
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Abang. Minggu. Ya, semoga masih semangat ya. Jangan ada yang jalan-jalan dulu, yang mondar-mandir, atau yang langsung sudah buka game di handphonenya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ini cuma satu ayat nih. Yuk kita boleh baca sama-sama ya adik-adik ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Kita baca 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini firman yang sangat luar biasa. Sekali lagi Amang bacakan untuk adik-adik sekalian ya. Yuk perhatikan, dengarkan firman Tuhan untuk memberkati adik-adik. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang sudah makan tadi pagi? Yang sudah sarapan? Belum semuanya? Oke. Siapa yang belum sarapan? Nanti ingat ya, sarapan yang sehat ya, bukan sarapan asal yang enak. Siapa di sini yang suka kalau makan dia harus milih-milih, nggak suka sayur, nggak suka sayur, atau nggak suka ikan, atau nggak suka daging. Nah, seperti itu. Atau siapa di sini yang kalau makan dia ambil semua ke piringnya banyak-banyak, lalu makan tapi sisa lalu dibuang. Dimakan sedikit, digigit, lalu diletakin. Atau minta banyak-banyak. Kalau pergi misalnya ke restoran, pergi ke rumah makan, atau pergi kalau diundang orang seperti itu. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, anak-anak Tuhan, untuk bersyukur, untuk mencukupkan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jangan menjadi anak-anak yang serakah, tamak, jangan jadi mokus ya, yang perutnya gendut, mulutnya pengen makan mulu, pengen ini itu mulu. Nah, kata Tuhan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kira-kira menjadi hamba uang itu seperti apa ya? Biasanya kalau dimaksudkan dengan hamba, itu kan sama dengan budak ya. Sama dengan pelayan, kira-kira seperti itu. Kalau boleh katakan kayak mbak atau asisten rumah tangga. Siapa di sini yang punya asisten rumah tangga, punya mbak, punya pembantu di rumahnya? Mereka biasanya akan melayani kita, bukan? Akan membantu kita untuk mengurus hal-hal yang penting di rumah. Nah, kalau dikatakan menjadi hamba uang, berarti kita menjadi budaknya uang, menjadi asistennya uang. Kok bisa ya? Padahal kan uang itu adalah benda mati. Bukankah kita seharusnya menjadi hamba Tuhan atau kita harus menjadi hambanya orang? Kok bisa ya uang menjadi tuan dan kita yang menjadi hambanya?
Nah, maksudnya adik-adik adalah ketika kita sudah menjadikan uang seperti dewa dalam hidup kita. Wah, duit, duit, duit. Dan kita menginginkan duit mulu. Kayak lagu anak sekolah minggu, apa yang dicari orang pagi, siang, petang? Duit, duit, duit. Nah, berarti kita sudah menjadi orang yang senantiasa mendewakan, menginginkan uang dalam kehidupan kita sebegitu hebatnya. Bahkan kita akan merasa tidak enak, merasa tidak puas, merasa tidak aman, merasa tidak tentram, merasa tidak damai kalau tidak ada uang dalam hidup kita. Nah, seperti itu uang yang akan mengatur hidup kita. Padahal seharusnya anak-anak Tuhan yang harus mengatur uang, mengatur benda, ya kan? Bukan benda-benda yang mengatur hidup kita. Misalnya seperti apa ya yang tiap hari yang kita pegang-pegang? Gadget, handphone. Siapa di sini yang tiap hari dia tidak lagi bisa mengatur handphonenya, tapi dia yang diatur oleh handphonenya? Dikit-dikit cari handphone, dikit-dikit main game, di sekolah, di gereja, beribadah, mau tidur, pas belajar, pas bermain, terus bermain gadget. Nah, itu berarti sudah menjadi hamba game, sudah menjadi budak dari handphonenya. Nah, kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh firman Tuhan menjadi hamba uang. Kalau dia sudah menjadi hamba uang, dia akan menjadi orang yang jahat. Dia akan menjadi orang yang rakus. Dia akan menginginkan banyak hal. Ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Pingin bersenang-senang setiap hari. Pingin belanja setiap hari. Pingin jalan-jalan setiap hari. Pingin ke mall setiap hari. Pingin makan-makan ke restoran setiap hari. Kira-kira itu bagus nggak adik-adik? Pastinya itu tidak bagus. Kalau kita setiap hari jalan-jalan, kapan belajar? Kalau kita setiap hari makan-makan enak di restoran, habis dong uang. Padahal itu kan bukan kebutuhan kita. Nah, Tuhan mengatakan kalau kita tidak menjadi hamba uang, supaya sekaligus kita boleh mengingat orang lain dan membagi sebagian dari kita yang kita punya. Jadi kita tidak setiap hari hanya mengumpulkan, hanya memikirkan diri kita menjadi egois, bahkan kita mengambil milik orang lain hanya untuk menyenangkan diri kita. Itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan memerintahkan kita cukupkan. Jadi apa yang Tuhan sudah sediakan, misalnya makanan, misalnya apa yang sudah diberikan oleh mama papa, itulah rezeki kita hari ini. Sama seperti doa kita adik-adik, berikanlah kami pada hari ini rezeki kami atau makanan kami pada hari ini. Jadi apa yang tersedia, apa yang ada diberikan oleh mama papa untuk kita hari ini, itu adalah berkat rezeki dari Tuhan untuk hari ini. Jangan menggerutu, jangan merungut-ungut, jangan marah-marah sama mama sama papa. Ini mulu. Saya pengen itu. Seperti si itu, saya pengen handphone seperti kawanku, saya pengen baju seperti kawanku, saya pengen jalan-jalan seperti kawanku. Belum tentu itu yang terbaik, tapi Tuhan menjamin hidup kita, menjamin hidup adik-adik. Tuhan katakan kalau kita mencukupkan dan juga kita berbagi untuk orang lain, bukan berarti Tuhan akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya, Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan kita. Dan Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Semuanya Tuhan akan cukupkan. Jadi adik-adik, lihatlah misalnya contoh, kalau kamu hari ini adalah anak yang boleh tinggal di rumah yang besar, makan makanan enak, kalau ke sekolah naik mobil,
itu pasti enak menyenangkan. Tapi lihat juga, pasti ada anak-anak yang pergi ke sekolah jalan kaki, bajunya sederhana, pakaiannya, tasnya tas yang sederhana, itu pun Tuhan pelihara. Jadi kita hanya berbeda tempat, berbeda situasi, tapi bukan berarti hanya kita yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, itu sudah janji Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, jangan takut. Makan saja secukupnya, ambil saja secukupnya, terima saja secukupnya, syukuri apa yang ada bagi kita, dan berterima kasih kepada mama dan papa. Jangan lupa, terima kasih mama sudah menyediakan makanan untukku hari ini. Terima kasih papa sudah menyediakan apa yang perlu bagiku hari ini. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mencukupkan apa yang kubutuhkan hari ini, bukan yang ku mau. Nah, itu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kalau mau, pastinya kita banyak mau. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang Tuhan kasih yang utama adalah yang menjadi kebutuhan kita. Jadi adik-adik, sekali lagi, jangan dikuasai oleh benda-benda, jangan lapar mata, jangan lapar keinginan, tetapi jadilah orang yang mencukupkan dan bersyukur. Karena Tuhan akan selalu mencukupkan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah Tuhan yang mencipta segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kami percaya Tuhan yang akan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan akan menyediakan makanan, minuman, pakaian, sekolah. Tuhan juga yang akan mencukupkan hal-hal yang kami butuhkan dalam hidup kami. Meski terkadang kami menginginkan banyak hal supaya kelihatan mewah dan enak, tetapi biarlah kami anak-anak Tuhan boleh bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu, bukan menjadi anak-anak yang suka menggerutu, anak-anak yang suka bersungut-sungut, bahkan anak yang suka menolak-nolak apa yang tersedia diberikan oleh Tuhan melalui orang tua. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Caranya seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan. 3 cara mudah memberikan persembahan. Yang pertama bagaimana Kak Enda? Dengan cara setor ke bendahara gereja. Lalu yang kedua Kak? Dengan cara bisa scan barcode. Wah, dan yang ketiga? Bisa ditransfer Ke rekening seperti di bawah ini ya Kak ya? Iya, ke rekening gereja yang di bawah ini. Iya, sambil kita bernyanyi dari NKB 196 ayat 1 dan 2, ku beroleh berkat. Yuk sambil mengumpulkan persembahan ya. Di relung hatiku
sambil bernyanyi ya. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin, ibadah kita telah selesai adik-adik, tapi kita akan tetap melanjutkan nanti di kelas. Sekali lagi selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.